Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Jumiati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesawaran Lampung. Dengan pengajar praktik Bapak Niza Yuneri dan fasilitator Ibu Ida Rita Sumanti, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4A6 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi di sekolah tempat saya mengajar. Segitiga restitusi dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakternya lebih kuat ketika kembali ke kelompok. Segitiga restitusi juga disebut suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri atas: yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Kemudian, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataannya dapat berupa: 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dalam validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan memenuhi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan murid. Pertanyaan dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau membenarkan. Pertanyaan dapat berupa: kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dalam menanyakan keyakinan, termotivasi untuk Indonesia, perilaku tervalidasi dan identitas sekolah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan dapat berupa: 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kemudian 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam tugas kali ini, saya membuat 2 kasus. Kasus yang pertama, pada hari Rabu, Nur Aini, murid kelas 9, bertengkar dengan Amanda, teman satu kelasnya. Nur Aini mengejek dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menggebrak meja Amanda. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi gaduh dan membuat proses pembelajaran menjadi terganggu atau kurang kondusif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk, Nur. Baik, terima kasih, Bu. Berdasarkan laporan ketua kelas, tadi waktu di kelas Nur menggebrak meja Amanda sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas, dan Nur juga mengejek Amanda. Benarkah itu? Benar, Bu.
Kesel banget sama Amanda, soalnya saya dituduh mencontek ulangan bahasa Indonesia. Saya marah lah Bu, makanya saya ngata-ngatain Amanda balik. Oh begitu, kamu merasa kesal dan marah karena dituduh mencontek di pelajaran bahasa Indonesia tadi. Ibu pun akan kesal, marah jika dituduh mencontek, padahal ibu tidak mencontek. Kemudian tadi, apa yang langsung kamu lakukan? Ya saya marah lah Bu dengan Amanda, saya maki-maki dia. Sekalian saya gebrak meja Amanda. Kamu sampai gebrak meja? Kamu melakukan itu atas dasar apa? Pasti punya alasannya kan? Ya Bu, saya tidak terima dituduh mencontek. Ya saya bela harga diri saya lah Bu. Wajar Nur, kamu membela harga diri kamu karena itu sesuatu yang penting untuk diri kamu. Untung saja kamu tidak bertindak berlebihan, lebih gegabah lagi. Memukul Amanda misalnya. Ya Bu, saya masih memiliki kesabaran. Iya, sekalipun kurang tepat, sudah termasuk baik cara kamu mengontrol emosi. Kamu memilih bersabar, lebih memilih menggebrak meja daripada memukul Amanda. Sekarang, coba kita lihat lagi tindakan Nur saat marah. Memaki, mengejek, dan bahkan menggebrak meja tadi. Apakah bagus? Tidak Bu, Apa sesuai dengan kesepakatan sekolah? tidak Bu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Dan apakah sesuai dengan prinsip kamu? Tidak Bu, saya kebawa emosi. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan Nur tadi? Menghargai dan menghormati orang lain. Nur yakin tidak bahwa menghormati dan menghargai orang lain itu penting untuk kamu? Sangat penting Bu. Iya, benar. Ibu setuju. Lalu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah dan emosi? Saya harus lebih sabar lagi. Jika saya mendapatkan masalah, saya akan lapor kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Dan saya akan berminta maaf kepada Amanda yang telah saya lakukan tadi. Iya, benar sekali. Bagus. Disiplin yang sudah Nur buat itu sudah baik, sudah bagus. Tindakan yang sudah kamu lakukan menyelesaikan masalahmu juga sudah bagus. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ria Royani dari kelas 9A. Saya telah berdiskusi dengan Ibu Jumiati tentang menyelesaikan masalah dengan baik. Nilai positif dan keyakinan yang saya peroleh ialah saya harus bersabar dan dapat mengendalikan diri. Harus mampu menghormati dan menghargai orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Dika, kelas 9A, sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Namun, dia tampak panik karena lupa tidak membawa buku paket dan buku tugas bahasa Indonesia. Dia juga datang terlambat sampai sekolah pukul 7.40, sehingga dia tertinggal mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi Dika. Ibu perhatikan Dika sering tidak membawa buku paket dan buku tugas pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya, Bu. Sering tidak membawa buku paket dan buku pelajaran itu suatu kesalahan bukan? Ya. Apalagi ditambah hari ini kamu datang terlambat. Iya, Bu, itu suatu kesalahan, Bu. Dika berbuat kesalahan itu manusiawi, tapi dengan tidak membawa buku, apakah itu juga baik untuk dirimu sendiri? Tidak, Bu. Sekarang, jadi bagaimana solusi dari kesalahanmu ini? Dan ini perlu diperbaiki. Dika sering tidak membawa buku, pasti punya alasan. Kenapa? Coba sampaikan. Karena saya setiap malam begadang, bermain game, sehingga saya bangun kesiangan. Begitu. Lalu, kira-kira tindakanmu tadi sesuai tidak dengan keyakinan dan kesepakatan di sekolah kita? Tidak, Bu. Kira, kesepakatan mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk diri kamu? Penting, Bu, agar saya tidak terlambat, tidak kesiangan, dan tidak mematuhi pelajaran sekolah. Tidak mematuhi peraturan sekolah.
Disiplin itu sangat penting, menjadikan kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas, bertanggung jawab terhadap kewajiban dan diri kamu sendiri, ya. Iya Bu, saya salah, saya mohon maaf. Baiklah nak, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf dan merasa menyesal. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar tidak salah jadwal, tidak terlambat, dan tidak lupa membawa buku sesuai jadwal pelajaran? Saya akan melakukan tidak begadang lagi, akan membunyikan alarm, bangun pagi, sholat subuh, dan menyusun buku di pagi hari. Baiklah, jika kamu sudah menemukan cara dan solusi penyelesaian dari masalah kamu, sekarang kamu boleh masuk kelas, perbaiki dari sikap disiplinmu, besok jangan terlambat lagi ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, kembali ke kelas lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Abdullah Hidayat, saya dari kelas 9A. Terima kasih Bu, saya sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari tindakan yang saya lakukan, yaitu tidak membawa buku paket, buku tugas, dan terlambat datang ke sekolah. Saya harus mengurangi begadang, mengurangi main HP, dan bangun lebih awal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video demonstrasi kontekstual yang telah saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.